Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini langsung saja ya masuk ke pembahasan tentang iklim organisasi. Ngomongin tentang iklim organisasi nih, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari iklim organisasi? Aku tadi udah baca. Iklim organisasi itu suasana yang terjadi dalam organisasi yang dapat menciptakan hubungan antar pribadi, sistem organisasi, serta lingkungan fisik organisasi atau perusahaan. Jadi itu tuh kondisi dan lingkungan di tempat kerja yang menjadi ciri khas sebuah organisasi yang dapat membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian seorang karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Menurut aku gitu sih. Oh, jadi iklim organisasi itu berkaitan erat dengan proses menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan sangat berpengaruh terhadap perilaku para karyawan dan pimpinannya ya? Iya. Terus ngomongin tentang iklim kerja nih, berarti ada unsur-unsur dalam iklim kerja nih. Terus apa aja sih unsur-unsurnya itu? Tadi aku udah baca unsur-unsurnya juga. Unsur-unsur dalam iklim kerja itu, yang pertama itu ada iklim kerja itu merupakan suasana dan kondisi yang dirasakan oleh anggota organisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada sama kayak yang aku bilang dari awal, itu tuh merupakan suasana yang dapat menciptakan hubungan antar pribadi karyawan yang bekerja di organisasi itu. Terus yang ketiga, ada suasana yang dapat mempengaruhi perilaku para anggota organisasi. Jadi perilaku yang dimiliki anggota di organisasi atau perusahaan itu bisa jadi dipengaruhi oleh suasana atau iklim kerja di sana. Gitu sih. Oke, tadi kan unsur ya, beberapa unsur dalam iklim kerja. Di satu sisi pasti juga ada dimensi iklim dong. Ya, ada. Apa aja sih dimensi iklim tuh? Jadi dimensi iklim itu ada 5. Banyak ya, ada 5. Yang pertama itu ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu merupakan suasana atau kondisi dari hati karyawan saat melakukan tugas di organisasinya dengan rasa penuh tanggung jawab atas hasil yang dicapai. Terus yang kedua ada standar, yaitu suasana hati atau perasaan karyawan mengenai kondisi organisasi saat pimpinannya itu memberikan pimpinan atau manajer bisa dibilang ya, itu memberikan perhatian kepada pelaksanaan tugasnya dia yang sangat baik, terus tujuan yang telah ditetapkan, serta toleransi terhadap kesalahan atau hal yang kurang sesuai yang telah dia lakukan. Terus yang ketiga tuh ada reward atau penghargaan. Itu biasanya merupakan perasaan atau kondisi hati karyawan terhadap penghargaan serta imbalan atau pengakuan atas pekerjaan yang baik yang telah diberikan kepada si karyawan itu. Terus pemberian reward atau imbalan itu tuh sangat penting karena bisa meningkatkan produktivitas serta mempertahankan karyawan untuk selalu berprestasi dalam pekerjaan di organisasinya itu. Terus reward atau imbalan itu juga dapat mempengaruhi karyawan itu untuk selalu meningkatkan prestasinya dia. Terus yang keempat tuh ada rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan itu adanya hubungan persaudaraan yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan saat melaksanakan kerja
Hal itu dapat menciptakan interaksi antara satu sama lain yang terkait di dalam organisasi tersebut. Terus yang kelima ada semangat tim. Semangat tim dalam organisasi itu seperti suasana kerja, suasana kekeluargaan dalam bekerja, terus juga menciptakan persahabatan baik pada sesama staf atau dengan pimpinannya, terus juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan prestasi pegawai. Dan membangun sebuah tim itu merupakan proses dalam memilih, mengembangkan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil dalam mencapai tujuan bersama. Dan jika kita membentuk semangat tim, itu juga bisa saling support dan bisa memberikan motivasi satu sama lain antar pekerja. Gitu sih, udah. Oke, berarti ada 5 ya tadi. Ya, Rasa tanggung jawab, standar atau harapan, reward, rasa persaudaraan, sama semangat. Semangat tim. Oke. Terus setelah ada unsur-unsur dimensi dalam organisasi, pasti ada faktor-faktor juga kan yang mempengaruhi iklim kerja. Ada yang bisa nyebutin nggak atau bisa ngejelasin apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja itu? Aku coba jawab ya. Ya. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi iklim kerja itu menurut aku, yang pertama ada hubungan antar manajer atau pimpinan dengan bawahan atau karyawan. Nah, keduanya harus selaras dengan visi misi perusahaan. Tujuannya agar bisa menjaga hubungan agar tetap baik, dan seorang pemimpin haruslah bisa menyisihkan lebih banyak waktu untuk mendengar dan menanggapi aspirasi dari karyawan. Kemudian yang kedua ada hubungan karyawan dengan tingkah laku kelompok kerja dan eksternal perusahaan. Dapat menjadi penentu tingkat kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Begitu pula pihak perusahaan akan memiliki kepercayaan kepada karyawan, dan dengan adanya hubungan kerja yang baik, maka aku rasa dapat membentuk lingkungan kerja yang sehat untuk semua pihak. Itu sih yang aku tahu. Oke, terus di dalam iklim kerja pasti kan ada pengukuran iklim kerja tuh. Nah, itu ada berapa dan sebutkan apa aja. Bisa dijelasin juga. Siapa yang mau jawab? Aku coba lagi ya. Oke, jadi pengukuran yang aku tahu, pengukuran iklim kerja itu ada 9. Yang pertama itu ada struktur. Struktur ini sendiri itu menurut aku mempunyai definisi yang jelas, harus mempunyai definisi yang jelas mengenai peran dan posisi karyawan itu sendiri dalam bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, yang dimaksud dengan tanggung jawab ini itu merupakan tugas atau job desk dari karyawan itu sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau job desk mereka. Kemudian yang ketiga ada kehangatan dan dukungan. Nah, fungsinya yaitu menumbuhkan semangat kerja antar karyawan atau tim, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, dan juga meningkatkan komunikasi. Kemudian yang keempat ada penghargaan atau reward. Manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi angka pengunduran diri, karyawan juga merasa lebih bahagia dengan adanya reward ini, dan juga kerja menjadi lebih produktif. Lalu yang kelima ada konflik, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik itu dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, dan biasanya konflik ini sangat diperlukan di perusahaan, karena fungsi dari konflik ini yaitu dapat meningkatkan semangat kerja untuk berlomba-lomba mencapai tujuan dari perusahaan itu. Kemudian yang keenam ada standar. Nah, standar kerja karyawan di tempat kerja
karyawan harus memenuhi standar perilaku profesional sebagai syarat kerja. Nah, standar perilaku ini itu membantu organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghormati semua orang. Kemudian yang ketujuh ada identitas atau organizational identity. Fungsinya yaitu menjadi pembeda antar karyawan dengan non-karyawan. Selain itu juga membantu karyawan agar lebih mudah dikenali oleh karyawan lainnya. Kemudian yang ke-8 ada resiko atau risk taking. Fungsinya yaitu meningkatkan stabilitas operasional perusahaan, mengatur tanggung jawab hukum, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh karyawan. Yang ke-9 ada kejelasan, dan yang terakhir ada kejelasan dan organizational clarity. Itu sih yang aku tahu. Berarti ada 9 ya, dan tadi juga ada tanggung jawab sama reward juga. Iya. Lalu setelah pengukuran iklim kerja, berarti terjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan. Kira-kira apa aja sih? Menurut aku ya, aku boleh jawab lagi kan ya? Boleh. Oke, tadi sih aku udah sempat baca beberapa gitu tentang faktor kondisi fisik yang mempengaruhi pekerjaan gitu. Nah, di sini tuh ada 7 yang tadi aku baca. Yang pertama ada syarat dan kondisi pekerjaan atau kondisi fisik, di mana pekerja itu harus dituntut untuk bekerja di suatu wilayah atau daerah gitu. Nah, yang kedua, penempatan tenaga kerja atau pemusatan hubungan kerja. Yang ketiga ada alokasi pekerjaan atau tugas karyawan antara pekerja atau sekelompok pekerja. Selanjutnya ada masalah-masalah disiplin. Kemudian kelima ada keanggotaan atau bukan keanggotaan serikat pekerja. Yang keenam ada fasilitas bagi sebagian pekerja. Yang ketujuh atau yang terakhir ada perlengkapan untuk negosiasi atau konsultasi dan prosedur-prosedur lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah perubahan gitu. Itu sih yang aku sempat baca tadi. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Selain yang aku jelasin itu kan aku sedikit baca nih tadi itu ada aku pengen tanya tentang aspek-aspek rancangan kerja sih. Aku belum paham ada apa aja di dalam. Ada yang mau jelasin nggak? Aku boleh jelasin nggak? Oke. Aspek penting yang dipertimbangkan dalam menyusun rancangan pekerjaan menurut Wetter dan Davis nih. Yang pertama itu kinerja. Nah, di tengah persaingan ketat perusahaan, aspek penilaian kinerja ini berguna untuk mengukur kerja para tenaga kerja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu demi kepentingan bersama. Dan yang kedua itu jumlah jam kerja dan libur. Yang ketiga, jam istirahat. Yang keempat, faktor kepercayaan. Yang kelima, gaya manajemen. Yang keenam tuh ada sikap karyawan. Seingatku itu sih. Oke, jadi aspek-aspek rancangan kerja itu ada 6 ya, menurut Werther dan Davis. Oke. Aku mau tanya satu lagi. Iya. Aku juga sempat baca juga tentang dimensi iklim kerja, tapi aku belum terlalu jelas sih apa itu dimensi. Ada beberapa dimensi kerja, ada beberapa dimensi iklim kerja yang mungkin dari beberapa ahli gitu. Ada yang mau bisa jelasin nggak? Oke, aku boleh jelasin lagi nih. Dimensi iklim kerja menurut Stress, yaitu yang pertama tuh struktur tugas. Itu mendeskripsikan uraian tugas. Yang kedua, hubungan imbalan hukum, seperti usaha menumbuhkan perasaan diterima atau diakui.
Yang ketiga itu sentralisasi, yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Yang keempat itu tekanan pada prestasi, yaitu sangat berpengaruh pada akademi. Yang kelima, tekanan pada latihan dan pengembangan dengan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keenam itu keamanan kerja, unsur yang mendukung terciptanya kerja dengan aman dan baik. Yang ketujuh itu keterbukaan. Terbuka, contoh perasaan toleransi dan keterbukaan hati untuk berkomunikasi itu. Terus yang ke-8 status dan semangat. Yang ke-9 pengakuan dan umpan balik, yaitu seperti diakui sebagai karyawan. Gitu. Yang ke-10 kompetensi dan keluasan kerja secara umum. Gitu. Oke. Menurut Sis ada 10. Oke. Cukup itu sih yang aku pengen tanya. Mau nanya satu lagi, mungkin ini terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Jadi tadi aku ada baca itu ada iklim kerja berkualitas menurut Luis R. Gomez et. Nah itu aku masih bingung, itu kan ada berapa macam tadi aku lupa. Nah itu aku masih bingung sama penjelasannya, mungkin apanya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab? Ini mau langsung ke kesimpulan aja, Bu. Yang iklim kerja berkualitas? Iya. Kesimpulan dari ini iklim organisasi. Jadi apa aja sih? Kesimpulannya dapat diambil menurut kalian? Mungkin aku jawab pertanyaan Putri dulu ya. Oke. Yang tentang apa iklim kerja berkualitas. Yang aku tahu tadi juga sempat ada sih, aku sedikit baca gitu tadi di PPT atau Word tadi. Nah, menurut Luis R. Gomez itu yang aku tahu tuh ada 5. Kalau nggak salah ya, yang pertama tuh ada gaya manajemen dalam melakukan pengawasan. Yang kedua ada adanya kebebasan dan otonomi yang baik sehingga dapat membuat keputusan pekerjaan. Yang ketiga ada lingkungan fisik yang memuaskan keselamatan kerja. Yang keempat ada jam kerja yang tepat. Dan yang terakhir ada tugas-tugas pekerjaan yang bermanfaat demi tercapainya tujuan perusahaan. Itu sih yang aku tahu menurut siapa tadi, Luis R. Gomez itu. Ya. Ini pembahasannya udah sampai sini aja kah? Mau langsung masuk ke kesimpulan aja? Boleh, masuk kesimpulan aja. Siapa nih yang mau nyimpulin dulu? Aku dulu kok. Boleh. Oke, kalau dari yang udah saya baca ini sebagai alat, jadi iklim organisasi itu sebagai alat bagi karyawan agar dapat mengerti tatanan yang berlaku dalam lingkungan kerja dan memberi petunjuk kepada mereka dalam upaya penyesuaian diri dalam organisasi. Terus yang kedua tuh yang iklim organisasi dapat berpengaruh terhadap perilaku karyawan sehingga perilaku karyawan seperti kepuasan, motivasi dan komitmen dalam dapat ditingkatkan lah. Gitu. Aku coba nyimpulin ya dari beberapa penjelasan yang kita bahas tadi. Iklim organisasi itu dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara manajemen dan perilaku karyawan dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Itu
kesimpulan yang pertama menurut aku. Kemudian yang kedua itu iklim organisasi dapat dilihat sebagai variabel kunci kesuksesan organisasi. Itu sih yang dapat aku simpulin dari beberapa penjelasan tadi. Aku mau nambahin, mungkin aku mau nambahin satu aja ya. Kesimpulan dari iklim organisasi. Iklim organisasi yang kondusif itu dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi tempat kerja yang kondusif atau apapun yang kondusif itu dapat bisa menjadikan karyawan itu semangat dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Mungkin itu aja sih yang mau aku tambahin dari simpulan iklim organisasi. Mungkin itu aja ya yang dapat kita bahas dari materi iklim organisasi. Makasih guys semuanya. Gitu kita tutup aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.